Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat yang berada di wilayah RT 01 RW 01 Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Al-Hikmah beserta jajaran kepengurusannya, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari pada malam hari ini kita bersama-sama selalu berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil alamin. Yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di Mushola Al-Hikmah ini dalam rangka bersama-sama menjalankan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat isya berjamaah, dan kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki malam yang kelima. Kita sudah melaksanakan sholat tarawih yang kelima. Apa yang akan kita dapatkan pada malam hari ini? Perlu diketahui, setiap malam, setiap kita sholat tarawih ini ada pahala-pahala yang akan kita dapatkan. Pada malam ini, malam yang kelima, kata Rasulullah, wa bil lailatil khamisati, pada malam yang kelima, apa yang akan kita dapatkan? A'tahullahu ta'ala, Allah akan memberikan kepada orang yang mau sholat tarawih pada malam hari ini, diberikan pahala misla man sholla fil masjidil haram wa masjidil madinah wa masjidil aqsa, yaitu orang itu akan dikasih pahala oleh Allah seperti pahalanya orang yang pernah sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi atau Masjid Madinah dan Masjidil Aqsa. Alhamdulillah. Gede apa gede pahalanya? Gede. Gede banget. Karena perlu diketahui Bapak Ibu, sholat di Masjidil Haram sekali dibanding dengan sholat di Indonesia ini bandingannya 100.000 kali lipat. Apa enggak gede? Ya kan? Kita sholat 100.000 kali di sini dengan sholat sekali di Masjidil Haram itu derajatnya sudah sama. Itu kalau hari biasa. Ini hari Ramadan, bulan Ramadan, masih ditambah lagi oleh Allah, pahala kita dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Alhamdulillah. Kalau 100.000 kali 700 berapa? Banyak. Dasar miskin lu nggak bisa hitung-hitung. Pengen kaya kagak? Kalau pengen kaya harus kita hitung-hitung. Ini pengen kaya nggak bisa hitung-hitung. Ya? Nah, dihitung. Nah, itu ya. Makanya para jamaah, bulan Ramadan ini sangat dirindukan oleh semua orang. Sudah jauh-jauh orang itu pengen ketemu yang namanya bulan Ramadan. Kemarin aja mulai
mulai bulan Rajab kita sudah berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ramadhana wa fir lana dhunubana wa balighna Ramadhana wa fir lana dhunubana. Mulai Rajab aja kita sudah minta kepada Allah, ya Allah berkailah kami di bulan Rajab. Ya, Rajabnya selesai, minta lagi, ya Allah berkahi kami di bulan Sya'bannya habis, ya Allah ketemukan saya di bulan Ramadan. Sayangnya Allah sudah kasih keberkahan lewat begitu aja. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, Rajabnya lewat, puasa kagak, baca Quran kagak, wiridan lewat, ya kan? Lewat ketemu Sya'ban. Ya Allah berkailah kami di bulan Sya'ban, ya Allah. Allah ngasih bulan Sya'ban, lewat lagi, puasa kagak, wiridan kagak, amal sedekah juga kagak. Nah sekarang ini, tinggal sekarang ini, bulan yang kita nanti-nantikan, bulan Ramadan, jangan sampai lewat lagi begitu saja. Insya Allah. Memang ada apa sih di bulan Ramadan? Istimewanya apa? Oh banyak Bapak Ibu istimewanya. Istimewanya bulan Ramadan diantaranya fa'inad da'awati mustajabah. Sesungguhnya doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mumpung Allah ngasih kesempatan seperti ini, yuk kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Sekarang ini banyak ujian yang kita hadapi, banyak keperluan yang kita butuhkan. Kesempatan kepada Allah bulan Ramadan ini kita banyak berdoa kepada Allah, karena doa kita di bulan Ramadan ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru ada corona, doa aja, insya Allah dengan doa kita corona hilang. Amin Allahumma amin. Gak ada yang amin. Pengen seneng corona terus di sini? Senang ada corona, senang hilang coronanya? Kalau Ustaz senang corona, kalau Ustaz senang corona, habis terawih ada corona, kopi rokok anak. Kalau Ustaz senangnya corona, habis terawih ngumpul, ada corona di musola, kopi rokok, insya Allah. Kalau nggak ada kebangetan. Ya, doa kita dijabah oleh Allah. Yang kedua, wassadaqati maqbulah. Sedekah itu diterima oleh Allah. Jadi nggak dilipat gandakan. Makanya tadi itu ada kotak lewat itu letak. Itu jelmaan surga mestinya itu. Ya, surga mengambil kita. Assalamualaikum hai hamba Allah yang beriman, saya datang untuk kamu. Didatangi surga kok lewat begitu saja. Ya, jangan dilihat 2000-nya, 2000, 5000, 10.000, ya itu tergantung keikhlasan jamaah semuanya. Ya, walaupun 2000 ikhlas kali 700 kan, kali lumayan. 2000 kali 700 berapa? Gak bisa hitung lagi. Miskin loh, ya kan? 2000 kali 700 itu kalau semalam, kalau kali 30 lumayan. Makanya kalau terawih jangan gratisan, terawih gratisan dulu, ya lumayan tuh 2000 lumayan. Syukur-syukur bisa 5.000, syukur-syukur bisa 10.000. Itu surga ngampiri kita para jamaah. Jangan dianggap itu gak ada saksinya, itu saksi surga itu. Ya, nih wassadaqatu maqbulah. Yang ketiga, wal hasanati mudha'afah. Kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya dengan fadilah-fadilah, dengan keutamaan seperti itu, maka tidak heran kalau ini mengundang orang untuk berlomba-lomba
untuk menambahi kebaikan. Makanya di situ ada fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka ini ibaratkan lomba. Makanya kalau lomba ini biasanya dibagi jadi tiga gelombang. Gelombang pertama namanya gelombang babak penyisian. Kalau babak penyisian ini biasanya pesertanya masih banyak, ya kan? 1 sampai tanggal 10 Ramadan namanya awwaluha rahmah. Ini kita akan dapat rahmatnya Allah. Ini diibaratkan sebagai babak penyisian. Maklum, namanya babak penyisian pesertanya masih banyak. Ya, setelah diadu dalam babak penyisian ada yang kalah, masuk semifinal. Semifinal ini tanggal 11 sampai tanggal 20. Ini saya hitung ada 5 sub. Yang ibu-ibunya ada 3 sub, 8 sub. Nanti saya datangkan juga, mesti tinggal 3 sub. Karena babak semifinal. Yang kalah minggir. Yang sudah kalah minggir pulang kampung. Kalah sudah, ya kan? Nah, yang ketiga babak final. Final itu mulai tanggal 21 sampai tanggal 30. Saya datang ketiga nanti tanggal 25 Ramadan. Yang asalnya 3 sub tinggal 1 sub. Ya wajar, karena inilah pemenangnya. Pemenang itu nggak banyak. Kalau semuanya pemenang semua mah hadiahnya nggak ada. Kan gitu. Bahwa pemenang itu harus bertahan, juara bertahan, ya. Nah, lalu apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini? Allah Ta'ala memberikan satu kewajiban kepada kita, yaitu puasa hukumnya wajib bagi orang yang ngakunya yang punya kesempatan, yang sudah balik, yang akalnya tidak ada alasan untuk meninggalkan puasa. Nih, ya. Dan puasa ini bukan satu hal yang baru. Puasa ini sudah lama. Zamannya Nabi Adam juga sudah ada yang namanya puasa. Sampai zamannya Nabi Muhammad juga ada puasa. Dalilnya mana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kali. Jadi sebelum kita ini sudah ada puasa, bukan kok sekarang aja puasa, enggak, dari dulu itu sudah ada yang namanya puasa. Nah, Allah memberikan kewajiban begini bukan nggak ada tujuannya. Tujuannya jelas. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Tujuannya untuk membentuk manusia supaya manusia menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana untuk menuju orang yang bertakwa? Ibadah kita ada pengaruhnya menambah takwa kita kepada Allah apabila ibadah kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ibadah yang kita kerjakan dengan sebaik-baiknya berarti ibadah yang didasari dengan ilmu pengetahuan. Makanya kemarin saya terangkan dalam taklim, puasa itu apa? Imsaku mahsusin min sahsin mahsusin fi waktin mahsusin, yaitu mencegah sesuatu yang telah ditentukan terhadap orang yang telah ditentukan pada waktu yang telah ditentukan. Ini 3 hal ini harus kita pahami, karena dari 3 ini akan menimbulkan 3 hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi orang yang bertakwa ini adalah orang yang sukses dalam beribadah. Orang yang sukses bukan dalam arti bukan yang banyak hartanya, tidak. Orang yang sukses bukan orang yang paling ganteng, tidak. Tapi orang yang sukses adalah orang yang bisa mengamalkan ibadahnya, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya untuk menuju takwa ini ada 3 komponen yang penting. Yang pertama, kita harus punya disiplin ilmu. Apa? Disiplin. Orang Islam wajib pinter. Orang Islam harus banyak belajar, karena kita harus ingat sejarah masa
Lalu yang dulu itu kita mudah dijajah, kita mudah dibohongi karena kita kurang belajar. Makanya sekarang yuk generasi muda yang saat ini jadi generasi penerus bangsa, kau jangan leha-leha, kau jangan seenaknya sendiri, pikirkan bangsa kamu. Kalau kamu tidak memikirkan, maka bangsamu akan dikuasai oleh bangsa lain. Ini ya, yang punya anak silakan disekolahkan yang pintar. Disiplin ilmu itu penting. Ya. Yang kedua, min syaksin maksusin. Ada disiplin sikap. Orang yang puasa pasti akan menimbulkan sikap yang baik. Ya, karena puasa itu sudah ditahan hawa nafsunya, ya, tidak boleh serakah, tidak boleh punya sifat yang jelek. Ya, makanya kalau kita puasa insya Allah akan menimbulkan disiplin sikap yang baik, akhlakul karim. Yang ketiga, fi waktin maksusin, pada waktu yang telah ditentukan kita akan punya disiplin ilmu. Ya, disiplin waktu. Nah, disiplin waktu ada disiplin ilmu, ada disiplin apa lagi? Sikap, ada disiplin waktu. Ini harus kita pahami. Ya, kita habis puasa ini harus kita latih disiplin ilmu, disiplin sikap, disiplin waktu. Jaga ilmu, lakukan apa yang kita pelajari, ya kan? Jaga sikap kita. Yang ketiga, jaga waktu kita dengan sebaik-baiknya. Disiplin ilmu, disiplin waktu itu bukan punya militer, tapi disiplin waktu itu adalah punya orang Islam. Jadi kita tuh kalau nggak bisa menghargai waktu, nggak bisa memanage waktu, akan rugi sendiri. Buktinya sudah banyak bisa kita rasakan, umur sudah tua tapi belum bisa apa? Merasa nggak begitu? Umur mah sudah tua, ilmunya kagak ada. Kenapa? Karena dulunya tidak memperhatikan waktu. Makanya yuk kalau ada taklim, ada pelajaran di sini, yuk kita ngaji bersama. Karena orang takwa ini harus terdiri 3 komponen. Ya punya ilmu, ya mau beramal, ya beribadah secara istiqomah. Istiqomah ini menandakan disiplin waktu, ya kan? Beramal menandakan disiplin sikap, ya kan? Terus ilmu menandakan disiplin ilmu, amal, ibadah dengan istiqomah. Itu insya Allah akan menambah kita menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ceramah singkat ini ada manfaatnya dan bisa menggugah kita, bisa memotivasi kita dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita berdoa, karena ini kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini berkat doa kita ini Allah segera menyingkirkan penyakit-penyakit, wabah-wabah, ujian-ujian yang sedang melanda di negeri ini. Mudah-mudahan Allah segera hilangkan dari negara Indo. Amin Allahumma amin. Dan saya doakan mudah-mudahan yang sedekah pada bulan Ramadan ini, setiap malamnya yang ngasih sedekah, baik 2.000, 5.000, 10.000, atau yang berupa minuman atau berupa apa saja yang diniati untuk orang puasa di Musola Al-Hikmah ini, mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya, Allah berkahi hidupnya, Allah berkahi ibadahnya, Allah berkahi keluarganya, Allah berkahi ilmunya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu natamina wa mitri raqadaini jami'atan rahimakumullah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli sunnatal minal witr. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mubarakatuh. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. صلوا سنة من الوتر ركعة جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum